Nickel fuels the green energy, but sustainable mining defines its true impact. Halo Sobat Ginvest semuanya, kita ketemu lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini bersama saya, Andrian, selaku Retail Research CGS International Sekuritas Indonesia yang akan nemenin Sobat Ginvest di episode Ngopi hari ini. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang mungkin teman-teman juga notice karena emitennya, sahamnya ya. Ini adalah satu sektor komoditi yang menarik emang di beberapa minggu ini nih. Kita kedatangan dari Inco ya, atau Vale Indonesia. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Andaru Adi ya, selaku Head of Corporate Finance and Investor Relation. Apa kabar? Baik Mas. Sehat ya? Semangat dong, harus semangat sehat dong. Oke ya. Kita akan ngobrol, berbincang-bincang hal menarik seputar Inco tentunya. Dan nanti teman-teman saya sarankan ikuti sampai dengan akhir ya, sampai acara ini selesai pastinya. Oke, panggilan siapa nih? Biar enak. Andaru aja. Andaru ya? Andaru. Oke, Pak Andaru. Oke, Pak Andaru, casual aja lah ya, kita ngobrol sedikit soal Inco nih, emiten satu ini. Sebenarnya buat saya pribadi cukup menarik perhatian ya, buat saya ngelihatnya ini secara trennya cukup bullish nih sebetulnya ya, dan juga cukup menjadi banyak pertanyaan juga bagi teman-teman yang suka trading nih. Nah, ngomong-ngomong soal Inco, ini kan emiten nikel Pak ya, dan berbicara soal komoditas nikel, belakangan kita tahu memang secara tren harganya cenderung masih weak gitu ya. Secara memang mungkin supply-nya yang cukup tinggi juga. Kira-kira bagaimana sih upaya dari perseroan nih Pak, dari Inco sendiri dalam pertahanan kinerja agar tetap stabil, sustain, solid di tengah memang pelemahan harga nikel ini yang masih cenderung masih berlanjut gitu Pak. Gimana tanggapannya? Oke, makasih Mas. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya kita tahu dari sisi internal ya, Inco itu tahu uncertainty global itu terjadi di mana-mana lah. Yes, of gitu course. Dan kalau kita ingat idiomnya adalah kita harus kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu kan. Yeah. Nah, maka kita selalu ngelihat ke dalam, lebih ke arah ke dalam gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, Inco itu lebih fokus pada fundamental. Kita tahu bahwa secara fundamental kami cukup baik gitu ya. Kami salah satu perusahaan nikel yang memiliki cash cost terendah di Indonesia gitu, di industri. Nah, itu yang pengen kita pertahankan. Jadi kita lebih lihat ke arah cash cost, low cash cost, itu yang pengen kita pertahankan. Caranya gimana? Ada banyak caranya. Yang pertama, kita tahu salah satu komponen terbesar dalam untuk menghasilkan nickel matte gitu ya, produk kami itu adalah energi cost. Gitu. Komponen terbesarnya adalah energi cost. Kami terbantu karena kita mengoperasikan PLTA. Kita punya 3 PLTA yang menghasilkan daya energi sebesar 365 MW. Jadi green energy di situ ya. Nah, dengan adanya keuntungan seperti itu, kita berupaya untuk selalu menekan energi cost kita, terbantu dengan adanya PLTA itu. Tapi di luar itu, selain energi cost, kita juga berusaha atau berupaya untuk menekan cost yang lain. Contohnya nih, harga komoditi yang lain mungkin juga ikut turun gitu ya. Sehingga untuk input cost kami, kita sebutnya bulk material yang akan digunakan itu, kita juga senantiasa berupaya untuk mencari contohnya resources yang baru. Contohnya untuk penggunaan batu bara dalam proses produksi kami, kami berupaya untuk mencari procurement strategi kami supaya lebih baik gitu ya. Kita coba kompetisi lain tuh, kita open bid lagi ke beberapa produsen batu bara, sehingga kita bisa dapatkan komponen harga yang terbaik. Nah, dari situ, selain energy cost, segala macam, kita juga berupaya untuk melakukan efisiensi dalam kinerja kita. Tapi yang Inco lakukan, efisiensi itu tidak akan pernah meninggalkan komitmen kami terhadap keselamatan kerja, maupun komitmen kami terhadap lingkungan di mana kami beroperasi. Gitu. Jadi kita selalu self-aware. Yang terjadi di global, kita pantau, kita monitor, tapi kita selalu berupaya untuk mengontrol internal kami, lebih ke arah cash cost-nya. Itu sih. Oke, menarik banget ya soal efisiensi. Nah, tadi mendengar kita punya Inco punya 3 PLTA ya. Betul. Jadi fokusnya udah ke green energy juga nih. Betul. Keren. PLTA itu udah kita operasikan sejak 55 tahun lalu. Jadi sejak awal kita beroperasi, mulai itu PLTA itu udah kita bangun juga. Jadi from day one kami memang berupaya selaras
antara pertambangan dengan lingkungan gitu. Itu yang kita pengen selalu capai. Oke, tetap komitmen untuk melestarikan lingkungan. Betul, betul. Oke. It's good. Next question nih Pak nih. Kayaknya perlu saya tanyakan juga. So pasti Inco kan sekarang sedang garap beberapa proyek lah, ya. The big project Pak saat ini yang mungkin sedang digarap dan menjadi fokus utama personal kira-kira apa aja? Boleh di-spill Pak ke Sobat Genvest? Oke. Jadi gini Sobat, jadi selama 55 tahun kami beroperasi, itu kita hanya menambang pada satu blok Sorowako, blok yang sangat terkenal di dunia nikel ya. Nah, saat ini kami sedang membangun 3 tambang baru untuk menunjang operasi kami. Jadi 3 proyek besar yang kita lakukan saat ini ada lokasinya namanya pada blok Bahodopi, kemudian ada blok Pomalaa, kemudian satu lagi di sekitar blok Sorowako, tapi lebih ke arah limonite-nya gitu. Nah, itu adalah 3 proyek besar yang sedang kami lakukan saat ini, sedang kami bangun. Gunanya apa? Kami punya land area atau mungkin konsesi nikel itu seluas 118.000 hektar. Di mana selama 55 tahun kami hanya operasikan 1 blok. Jadi kita masih punya banyak potensi yang menunggu gitu ya untuk kita develop. Pas banget dengan adanya inisiatif dari pemerintah untuk mendorong hilirisasi gitu ya. Nah, makanya di sini Inco juga turut berperan serta nih. Tidak hanya membangun manfaatkan blok yang kami punya, sekaligus juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga mendorong ide-ide atau dari tujuan dari pemerintah tersebut, hilirisasi nikel. Itu sih. Oke, menarik ya. Tadi beberapa proyek-proyek yang masih menjadi fokus sama di tahun ini tentunya. Betul. Oke, next-nya Pak, kita tahu bahwa Inco ini kan emiten nikel dan jelas produk utamanya adalah nikel ore gitu ya. Dan mungkin Sobat Genvest penasaran juga, kira-kira seberapa besar sih margin pendapatan dari penjualan si nikel ore ini Pak, atau biji nikel ini ke kinerja perseroan? Boleh di-spill Pak? Oke. Kalau kita lihat harga, tadi kan Mas Adrian juga bilang ya, harga itu fluktuatif gitu ya. Betul. Jadi walaupun secara global itu dibilang oversupply, tapi secara domestik, kalau kita spesifik bicara mengenai nickel ore saprolite gitu ya, jenis saprolite, saat ini kita masih menikmati adanya premium. Gitu. Kenapa? Satu, karena memang secara kualitas nickel ore saprolite PT Inco itu cukup tinggi, cukup baik lah di harga pasar. Kemudian yang kedua juga pasar kelihatannya masih lapar ya. Smelter tuh masih pengen dapetin supply nickel ore yang baik gitu. Nah, harga kondisi-kondisi itu yang kemudian menimbulkan adanya premium terhadap harga nikel. Kalau kita tarik kemudian, kalau ditanyain lagi berapa sih margin yang kita dapatkan? Jadi mulai awal tahun ini, Januari 2025 ini, kita sudah mulai jualan nickel ore saprolite. Oke, mulai tahun ini Pak? Mulai tahun ini, Januari. Itu pertama kali dalam setelah 55 tahun, betul. Jadi ini salah satu capaian juga lah buat Inco ya. Jadi kita pertama kali jual nickel ore saprolite gitu ya, ke domestik tentunya. Harga yang kami dapatkan cukup baik gitu ya. Karena secara FOB sendiri harganya sekitar $45-50. Jadi dari sisi margin pun masih bagus. Angkanya antara $20-25 marginnya ya. Nah, kalau kita tarik kemudian tahun ini kita berencana untuk melakukan penjualan nickel ore saprolite sekitar 2 juta ton, 2,2 juta gitu ya. Jadi tinggal dikalikan aja tuh, dikalikan $20-25 marginnya. Itu yang nanti akan ke-reflect ke keuangan kami untuk tahun 2025 ini. Jadi cukup menjanjikan sih jualan nikel. Cukup promising lah, menarik ya. Dan baru mulai tahun ini tentunya tahun ke depan bisa lebih mudah-mudahan. Betul. Karena memang sebenarnya di tahun ini tambang Bahodopi kami akan mulai beroperasi. Jadi selain yang Sorowako, Bahodopi akan mulai beroperasi. Jadi ada tambahan quantity juga tuh dari Bahodopi yang nanti akan mudah-mudahan bisa ke-reflect juga ke dalam keuangan kita, laporan keuangan kita untuk tahun ini. So the next question Pak, mungkin perihal RKAB ya, untuk di tahun ini prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa, dan mungkin secara timeline sendiri ya, dan seberapa optimis progres RKAB ini cenderung nanti akan difinalisasi oleh pemerintah Pak. Mungkin bisa diberikan tanggapannya, spill ke teman-teman. Jadi terkait dengan RKAB, rencana kerja dan anggaran belanja gitu ya. PT Vale itu sekarang ini kita tahu ya, yang saat ini berlaku adalah RKAB itu di submission-nya setiap tahunan untuk 2-3 tahun ke depan gitu ya. Nah, di tahun lalu kami sudah submit RKAB untuk 2025 ini.
di mana kita cover akan adanya operasi di beberapa tambang baru kita gitu. Nah, di bulan April yang lalu, RKAB 2025 itu kita revisi. Kenapa kita revisi? Karena kita akan memulai penjualan perdana dari blok Bahodopi. Yang tadinya kita akan perkirakan tahun 2026, tapi ternyata bisa lebih cepat. Nah, makanya kita revisi RKAB kita. Itu sudah kita masukkan di April 2025 tahun ini. Setelah April itu, kemudian sudah ada beberapa evaluasi. Kami dengan Minerba ya, melakukan evaluasi mengenai kesiapan PT Vale untuk melakukan penambangan di Bahodopi. Puji Tuhan sampai saat ini evaluasi itu berjalan dengan baik. Kita sudah melalui beberapa tahapan. Nah, sekarang ini kita sedang menunggu nih ketok palunya atau approval dari pemerintah untuk RKAB tersebut. Kami cukup optimis kalau melihat sekarang ini ya, dengan apa yang sudah kita lalui, kita cukup optimis bahwa RKAB itu akan bisa kita dapatkan approvalnya di tahun ini. Sehingga begitu selesai, dapat approvalnya, tambang Bahodopi kami itu bisa mulai beroperasi gitu. Dan mulai melakukan penjualan. So, udah di tahap memang tinggal tunggu ketuk palu ya, finalisasi pastinya. Betul. Oke. Secepatnya ya, hopefully ya, optimis ya. Mudah-mudahan, kita optimis. Karena semua sudah siap. Sudah siap semua. Dalam arti tambangnya sudah hampir 100% jadi. Operator tambangnya pun juga sudah ada di lapangan. Jadi begitu dapat approval, kita sudah siap melakukan operasi. Oke, seperti itu teman-teman untuk update-nya ya. Nextnya saya penasaran juga Pak, terkait dengan diversifikasi segmen bisnis perusahaan sendiri. Ya selain dari kita kan dari awal Pak kan nyebutan nikel terus gitu. Selain nikel ada apa lagi sih Pak yang menjadi fokus diversifikasi dari Inco sendiri? Oke, Mas, jadi tadi sudah sempat saya jelaskan. Lahan kami 118.000 hektar. Selama 55 tahun ini, kami baru mengembangkan sekitar 10-15% area tersebut. Jadi, kami kelihatannya akan tetap fokus untuk sementara ini pada produksi nikel kami. Karena biar gimana pun kita masih punya beberapa blok, tadi yang saya sebutkan, Bahodopi, Pomala, Solar Plamenet, dan beberapa blok lain yang belum kita kembangkan. Jadi, kedepannya yang dimaksud dan diverifikasi itu, kita akan kembangkan blok-blok itu. Kemudian kita akan jual nickel ore saprolite-nya gitu ya, ke domestik dalam bentuk ore. Sementara untuk nickel ore limonite-nya di tiap-tiap tambang itu, kita sudah akan kerjasamakan dengan beberapa partner strategi kami untuk membangun namanya smelter HPAL di beberapa lokasi. Jadi nanti ore-nya yang saprolite kita akan jual domestik dalam bentuk ore, limonite-nya kita akan supply ke HPAL facility tersebut. Di mana nantinya PT Vale juga memiliki opsi untuk memiliki saham atau share di HPAL facility tersebut. Jadi diversifikasinya lebih tetap core-nya nikel, tapi produknya akan sedikit berbeda dengan apa yang kita punya sekarang ini, nikel mati. So jadi itu diversifikasi yang kita lihat. Diversifikasi ke produk ya, yang pastinya ini masih bisa lebih dioptimalkan lagi. Betul. At the end, it's good for the company tentunya harapannya ya, ya. Menarik banget. Ada banyak insight yang berhasil kita petik nih di episode kali ini ya, dari bintang tamu kita Inco. Thank you so much Pak Andaru. Sama-sama. Atas waktunya, atas kesediaannya, udah sharing banyak banget ke Sobat Genvest. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton, yang udah stay tune sampai dengan akhir. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ya apabila ada kekurangan penyampaian dari acara ini ya. Dan juga sekian terima kasih. Jangan lupa untuk komen, subscribe akun YouTube CGS Internal Sekuritas Indonesia pastinya. Semangat investasi!